Assalamualaikum Sobat BK Milenial semua. Saya tidak menyangka kemarin saya mendengar sebuah hoax yang disampaikan oleh orang yang sangat penting dalam sebuah sekolah. Atasan saya, wakil kepala sekolah bidang sarpras, yang mengatakan kalau saya itu sudah terima uang 800.000 dari kepala sekolah dengan uang pribadi kepala sekolah tersebut. Saya sangat heran kenapa dia bisa melakukan sebuah manuver yang demikian tajam, tapi itu adalah hoax, itu adalah berita bohong. Karena saya sudah langsung mengkonfirmasi kepada atasan saya, kepala sekolah saya, bahwa beliau belum pernah memberikan uang sebesar 800.000 itu kepada saya. Dan beliau berterima kasih karena saya sudah tabayun kepada beliau, kepala sekolah saya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan jika memang perlu saya diminta untuk tabayun juga kepada Wakasek kurikulum, kurikulum tidak ada kaitannya ya, sarpras ya. Kalau memang pingin Wakasek sarpras itu mediasi untuk bertemu dengan saya, didampingi dengan kepala sekolah, ya saya siap. Karena saya memang nyatanya wallahi belum pernah mendapatkan uang 800.000 itu. Apalagi kok kemudian dikatakan sumber dananya adalah bukan dari sekolah tapi dari uang pribadi kepala sekolah. Ya, beliau juga sangat terkejut. Katanya memang banyak isu-isu yang liar yang kemudian itu merupakan kepentingan dari beberapa pihak. Ya, saya tidak paham maksud beliau apa. Saya hanya disuruh untuk bersabar, bahwa perjalanan hidup itu tidak selalu mulus. Saya diminta untuk ikhlas, ya. Mohon maaf jika ikhlas saya tidak bisa mengikhlaskan 800.000 itu. Jadi ceritanya begini, jeng. Cerita lengkapnya begini. Saya itu pernah melihat kolam itu terbengkalai, kolam itu tidak digunakan karena bocor, karena ikannya juga sudah pada mati, karena tidak diberi makan ya. Kemudian saya melihat kemubaziran itu, saya punya inisiatif untuk memperbaiki. Tapi saya tidak sembarangan. Saya minta izin dulu kepada wakil kepala sekolah bidang sarpras, disaksikan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan saat itu, dan tidak mendapat jawaban langsung. Jawaban yang saya tangkap adalah tidak ada dana. Sekolah tidak punya dana untuk beli pakan saja, tidak cukup, tidak ada. Jadi akhirnya kolam ikan itu memang harus mubazir, tidak berguna, tidak berfungsi sama sekali karena memang ada kebocoran. Iya, karena lama tidak digunakan akhirnya bocor. Padahal dulu kepala sekolah yang dulu yang sudah pindah itu sangat mencintai keindahan kolam itu. Ikan-ikan yang ada di dalam kolam itu juga setiap pagi diberi makan oleh bapak kepala sekolah, yang ketika sudah besar kemudian ada siswa juga yang memanfaatkan, menyerok, mengambil dan memakan, ya mungkin digoreng atau dibakar ya. Ya, nggak tahu itu izin atau tidak. Kelihatannya tidak izin. Jadi memang ya saat itu sekolah memang begitu makmur, begitu ya bisa dibilang
pingin apa-apa itu bisa kelakon. Jadi pingin punya kolam ikan yang baik, ya, yang besar, yang dibuat indah, di sekelilingnya ada taman, itu bisa. Tapi saat sudah ditinggalkan beliau, Bapak Kepala Sekolah itu, kemudian sudah diputus yang namanya PSM ya, swadaya masyarakat itu berupa IoT itu sudah tidak boleh, ya. Kemudian SPI sudah tidak boleh, ya itu akhirnya memang sekolah akhirnya miskin, semuanya miskin se-Jawa Tengah, terutama yang SMA SMK itu memang dilarang ya memungut uang. Jadi maksudnya mungkin agar bisa gratis sekolahnya, nggak bayar ya. Nah dampaknya memang itu akhirnya ada beberapa fasilitas, ada beberapa sarana prasarana yang terbengkalai. Nah saya terketuk hati saya karena saya juga suka perikanan, suka taman, suka ya peternakan, termasuk burung kicomania itu saya juga suka ya. Memang dulu saya juga pengen kuliah di bidang-bidang seperti itu, teknologi hasil pertanian, agrobisnis dan lain sebagainya. Karena terketuk saya kemudian tadi izin ya, tapi belum ada jawabannya hanya tidak ada dana. Akhirnya saya langsung menghadap kepala sekolah, dan ketika menghadap kepala sekolah, sebelum menghadap saya WA dulu untuk mohon izin, dan alhamdulillah dijawab, alhamdulillah langsung diizinkan. Dan memang dari awal kelihatannya Wakaseknya jadi nggak suka karena saya langsung naik ke atas, langsung melompat dan langsung diizinkan, langsung diberi izin untuk memperbaiki. Nah singkat cerita saya habis 800.000. Saya sampaikan saya habis 800.000, kemudian ternyata sudah disetting agar saya itu menyewa kolam tersebut. Ya Allah, kolam rakanggu, kolam bodol, kolam mubadir, tak dandani ya, saya perbaiki, habisnya banyak 800.000, pakai uang sendiri. Yang 800.000 itu bagi saya itu cukup besar karena bisa untuk memberi uang saku untuk 2 anak saya itu ya bisa beberapa hari ya. Tiba-tiba saya disodori kertas berisi surat perjanjian sewa yang sangat besar sewanya ya. Kalau ditotal oleh teman saya itu setahun bisa 2.200.000, karena perinciannya 1 juta itu untuk sewanya, kemudian yang untuk listriknya itu 1 juta setahun ya, 1 juta itu 12 bulan itu untuk sewanya, sewa kolamnya. Yang kolam tadinya tidak dipakai karena ada yang inisiatif digencet, suruh nyewa. nanti sampai situ nanti kenapa digencet ya. Kemudian yang 1.200.000 itu adalah untuk uang bayar listrik. Jadi saya diminta untuk bayar listrik juga per bulan 100.000, berarti 12 bulan 1.200.000, itu berarti jumlahnya 2.200.000 rupiah per tahun. Singkatnya setelah saya komunikasikan, kemudian sudah diizinkan, saya isi air, kemudian saya isi benih yang saya masukkan sementara itu lele, yang sementara tadinya mau ikan gabus, saya coba lele dulu. Ternyata lele itu dapat stigma yang negatif mungkin ya di masyarakat, karena banyak orang yang beternak lele itu ngawur, pakainya ayam tiren, baunya busuk, airnya baunya busuk. Saya sudah mencoba membuat perikanan yang baik. Saya membeli molase ya di pabrik gula. Saya membeli molase, membeli efektif mikroorganisme 4 yang untuk perikanan. Saya buat fermentasi, saya aplikasikan agar air itu tidak bau. Tapi ternyata
itu hanya bisa mengurangi bau. Baunya itu bukan karena makanan dari ayam tiren, bukan, tapi kan dari pelet ya, yang memang proteinnya tinggi, pelet itu. Kemudian ada kotoran yang dari ikannya, kemudian membuat amoniak, itu menimbulkan amoniak dan akhirnya timbul bau. Nah, tapi baunya masih wajar menurut teman-teman saya, menurut orang-orang yang mendukung saya. Tapi ternyata ya namanya di sekolah ya, banyak juga yang tidak suka dengan apa yang saya lakukan. Banyak juga upaya-upaya untuk menghambat, bahkan menghancurkan ya. Ada yang berusaha untuk menghabiskan airnya, ada yang berusaha untuk mencabut peralonnya dan seterusnya. Singkatnya ya, akhirnya saya tidak jadi nyewa. Kata kuncinya, saya tidak jadi nyewa. Saya menggunakan maksimal hanya 4 bulan. Catat, 4 bulan saya sudah keluar 800.000. Saya disuruh nyewa dengan total tadi 2.200.000, yang akhirnya saya minta keringanan turun menjadi 500.000 rupiah, berarti 800 ditambah 500 itu 1.300.000. Yang 500 belum saya bayar, saya bilang masih untuk beli pakan dan lain-lain, nanti kalau panen saya pasti lunasi itu. Tapi karena saya membatalkan karena banyak keributan saat itu, akhirnya saya hanya pakai maksimal 4 bulan dan saya tidak jadi membayar yang 500, karena 500 itu kan asumsinya kan untuk 1 tahun. 1.300.000 itu untuk 1 tahun, berarti 12 bulan. Saya pakai hanya 4 bulan. Coba dihitung sekarang. 800.000 ya selama 12 bulan. Kalau dipakai hanya 4 bulan, berarti 12 dibagi 4 itu 3 ya. Harusnya saya membayar hanya 300.000 rupiah. Harusnya, saya ulangi, harusnya saya harus membayar hanya 300.000 rupiah. Tetapi 800.000 rupiah tidak dikembalikan. Yang hebat lagi, kepala sekolah membalik 360 derajat. Yang awalnya itu mengizinkan, tiba-tiba ada kalimat pada tanggal 21 Agustus 2023 pada saat IHT ada istirahat, keluar tiba-tiba saya dijejeri ya, duduk di depan di luar, mengatakan sekolah tidak pernah memerintahkan Pak Freddy, sekolah tidak pernah menyuruh Pak Freddy untuk melakukan itu ya. Komunikasi langsung terputus karena saya tidak respect lagi dengan kalimat itu ya, karena pelin-pelan bolak-balik. Awalnya mengizinkan, karena banyak desakan, banyak tekanan, akhirnya ya saya dikorbankan. Oke, kolam ikan dari awal dibuat bukan untuk disewakan. Berbeda dengan kantin. Kalau kantin dibuat, kantin ada 5 ya, itu memang dibuat untuk disewakan. Dan sewanya sekarang ini untuk pengurus yang ini berdasarkan DUK, daftar urutan kepangkatan. Saya masih jauh. Ini masih yang senior-senior yang sudah mau pensiun. Lah itu dapat kesempatan untuk menggunakan kantin, atau ada yang dijual keluar ya, nggak tahu dijual berapa, akhirnya orang luar bisa berjualan di dalam. Wah, itu sudah sangat naif sekali itu ya. Ya, yang harusnya keluarganya yang memanfaatkan kesempatan itu. Kembali ke fokus, kolam ikan bukan untuk disewakan, tetapi ketika kolam ikan itu sudah mubadir, tidak bisa digunakan, tidak ada yang memanfaatkan, dan ada orang seperti saya yang inisiatif untuk menghidupkan kembali, memanfaatkan kembali, malah kemudian diberlakukan sewa. Coba Anda beri penilaian. Dan setelah itu tiba-tiba ada pernyataan yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa
uang 800.000 sudah dikembalikan. Itu adalah hoax, berita bohong. Itu dilakukan oleh orang yang terhormat, wakil kepala sekolah bidang Sarpras, sarana prasarana. Sudah saya konfirmasi, sudah saya tabayun kepada ibu kepala sekolah, ternyata beliau belum pernah memberikan uang 800.000 itu kepada saya, dan insya Allah tidak akan pernah mengembalikan uang itu. Jadi dengan adanya hoax ini, saya sangat terganggu. Ya, seolah-olah saya sudah tenang, sudah diam, sudah tidak pernah membuat status, sudah tidak pernah membuat keributan, ya baik secara dunia digital, ya dunia maya, maupun secara langsung saya sudah diam, sudah banyak tenang, ya sudah belajar untuk menerima kenyataan. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan ini, hoax yang dibuat oleh orang yang bisa dibilang orang yang dihormati di sekolah. Saya tidak tahu kepentingannya apa, saya tidak tahu urusannya apa. Ya, tiba-tiba kok ada berita seperti itu, berita bohong itu sangat mengganggu saya. Jadi saya tidak terima dengan adanya berita bohong ini. Terserah setelah ini nanti mau ada apa, ya. Kalau memang jawabannya masih tetap Pak Freddy bersabar, Pak Freddy coba untuk ikhlas, saya tidak ikhlas. Lahir batin, dunia akhirat, kalau ini tidak diselesaikan saya tidak ikhlas. Tadi hitung-hitungannya kalau 4 bulan harusnya saya bayar, harusnya hanya 300. Ya, benar enggak itu hitungannya? Salah ya? Coba nanti dihitung lagi. Paling enggak saya dapat pengembalian lah. Ya, ahli-ahli matematika nanti dihitung ya. Kalau saya sekarang sudah bayar 800.000 untuk 1 tahun, tapi saya tidak jadi, kemudian saya hanya menggunakan 4 bulan. Nah, berarti harusnya saya bayar berapa ini? 4 bulan kali 3, 12. Berarti 800 dibagi 3 ya harusnya ya. Nah, nggak bisa pas ini. Ya 400 lah, enggak apa-apa lah. 400 saya bayar 400. Berarti dikembalikan 400. Itu kalau Anda bisa berpikir dengan logis. Itu kalau Anda ingin sekolah ini aman, tentram, damai, sejahtera. Kalau Anda ingin membuat sekolah ini banyak keributan, guru-gurunya saling gontok-gontokan, muridnya saling gontok-gontokan, banyak kekerasan, ya, banyak pelanggaran-pelanggaran tata tertib, ya ini tidak usah dibenahi. Freddy anggap saja goblok, korban dari kegoblokannya sendiri. Tidak apa-apa. Tapi kalau Anda kemudian punya intuisi dari Allah, karena Anda orang yang dekat dengan Allah, ya, pikirkan itu. Saya itu guru yang punya keterbatasan, ya. Saya berkebutuhan khusus, saya ini punya kekurangan, ya. Kemudian saya berusaha berkontribusi untuk sekolah, tapi yang Anda bayangkan, yang kalian bayangkan adalah laba, keuntungan yang akan Freddy dapatkan, sehingga Anda semua punya etikat yang kompak untuk menggencet saya dengan cara meminta sewa. Padahal kolam itu dibuat bukan untuk disewakan. Kalau kolam itu untuk disewakan, coba buat kolam yang banyak. Kemudian diselenggarakan urutan duk untuk nyewa kolam itu. Sama dengan kantin. Bisa enggak? Pemikiran-pemikiran kalian itu aneh.
Freddy yang kamu anggap lemah, ya, saya masih punya nalar, masih punya logika berpikir, masih punya critical thinking. Tuh, ngomong apa kamu critical thinking, berpikir kritis? Tidak bisa kamu berpikir kritis kalau kamu ada kepentingan-kepentingan yang hanya uang yang kamu anggap sedikit itu, kemudian kamu remehkan saya. Beberapa teman juga ngadem-ngademi saya, sudah Pak, enggak apa-apa, biarkan, sudah ikhlaskan. Yoyong, kamu nggak keluar uang 800.000, kamu tidak mengalami seperti saya dihujat banyak orang, ya. Secara mental saya dijatuhkan di belakang maupun di depan. Mikir, harusnya mikir kalian semua itu. Keadilan hanya milik Allah. Kalian tidak bisa adil. Kalian tidak bisa bijaksana. Nanti saya akan sampaikan kepada Allah. Ya, jika kalian tidak mau membenahi, memperbaiki urusan ini, ya, meskipun kalian anggap sepele, kalian anggap ini urusan sepele, masalah kolami waktok, masalah 800.000 tok, silahkan. Tapi saya tidak sendiri. Saya punya Allah. Ya. Ini saya belum speak up kepada saudara-saudara saya. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi profesor doktor, ya. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru, ada yang pensiunan pengawas, ada yang pensiunan kepala sekolah, ya. Banyak saudara-saudara saya di pendidikan, ya. Kalau saya sudah speak up kepada para beliau semua, ini akan sangat memalukan. Saya juga belum tanya kepada murid saya yang sekarang ada di inspektorat, ya. Apakah aset milik sekolah itu boleh diperbaiki dengan uang pribadi, padahal itu bukan hibah. Kemudian saya malah diminta untuk sewa. Benar enggak itu? Ini urusan ini jangan dianggap kecil, ya. Jangan dianggap kecil. Nek tak gede ke gede, nek tak rame ke rame. Kalian itu rumongsone wis kuat, ya. Saya akan tetap diam, saya akan tetap bersabar. Tapi kalau hoax ini tidak diluruskan, awas kamu yang membuat hoax, tanggung akibatnya. Karena saya sangat terganggu. Oh, saya sudah anteng, sudah diam, sudah tidak pernah membuat status, kok kamu anggap sudah aman, kemudian kamu sekarang yang mulai mempermainkan saya. Belum marem ternyata kalian. Saya tahu otak-otak di belakang kalian itu. Silahkan. Ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batil kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Musuh kalian bukan saya lagi. Ketika saya sudah menyampaikan ini, kalian tidak ingin memperbaiki, ya sudah. Saya hanya melaksanakan tugas sebagaimana tupoksi yang ada. Saya hanya seorang guru BK yang dalam garis besar dalam tanda kurung itu berkebutuhan khusus. Ya. Terima kasih sudah dibuatkan jalan-jalan untuk melintas, ya. Di kelas-kelas itu ada
jalan untuk guru atau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terima kasih. Tapi kalau Anda remehkan saya tidak sendiri. Saya ada yang menciptakan, saya ada yang memiliki. Ya. Kalau mau ngomong benar-beneran, kamu paling pinter. Anda paling pinter berkata benar. Rumongsone benar. Anda tekan saya bareng-bareng rame-rame dikeroyok, konco-konco ora ono sing belani, wis Pak ora. Wis Pak ora. Tapi tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Saya tidak mengancam secara langsung. Ancaman ini adalah saya mohonkan kepada Allah yang memberi pengadilan dan keadilan untuk Anda semua. Camkan itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk hoax ini jika belum tuntas, saya akan membuat video-video berikutnya yang lebih cetar, membahana. Ya. Oke. Salam gateli.